Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya sepotong makanan yang kita makan bisa jadi energi buat kita lari, kerja, bahkan mikir? Nah, hari ini yuk kita bedah tuntas pabrik super canggih di dalam tubuh kita, yaitu sistem pencernaan. Percaya deh setelah ini cara Anda melihat sepiring nasi bakal beda banget. Kita semua pasti pernah ngalamin kan, tiba-tiba perut rasanya begah, kembung, atau lagi nggak nafsu makan sama sekali. Nah, gimana kalau saya bilang, semua perasaan nggak enak itu sebenarnya adalah pesan. Pesan langsung dari sistem pencernaan Anda yang lagi coba ngomong sesuatu. Yuk, kita coba dengerin. Coba bayangin deh, setiap gigitan itu bukan cuma sekedar makan, tapi awal dari sebuah efek domino yang luar biasa di dalam tubuh. Perjalanan ini bakal nunjukin ke kita gimana satu gigitan itu bisa nentuin energi kita, mood kita, bahkan kesehatan kita secara keseluruhan. Siap lihat keajaibannya? Jadi intinya gini, tubuh kita itu punya dua tim super buat ngolah makanan. Tim pertama, pencernaan mekanis, ini tim kasarnya. Tugasnya menghancurkan makanan secara fisik, ya kayak dikunyah, diremes di lambung. Tim kedua, pencernaan kimiawi, ini tim ilmuwannya. Mereka pakai cairan ajaib bernama enzim buat ngebongkar makanan sampai level molekul. Keduanya ini kerja bareng nggak bisa dipisahin. Oke, perjalanan kita mulai dari gerbang utamanya, mulut. Kita mungkin mikir mulut cuma buat ngunyah doang ya. Salah besar. Justru disinilah fondasi dari seluruh proses diletakkan. Ini adalah lobi penyambutan tempat makanan pertama kali dikenalin ke tubuh kita. Coba deh lihat tim kerja yang keren ini. Gigi kita itu kayak satu set perkakas lengkap. Ada gigi seri di depan buat motong, taring buat nyobek, dan geraham yang kokoh buat menggiling sampai halus. Terus, lidah kita bertindak kayak chef, ngaduk-aduk makanan, dan mastiin semuanya kecampur rata sama air liur. Dan disinilah keajaiban pertama dimulai. Coba deh kunyah nasi atau roti sedikit lebih lama dari biasanya. Anda bakal ngerasain ada sedikit rasa manis kan? Itu bukan halusinasi loh. Itu adalah kerja kilat dari enzim amilase di air liur kita yang udah mulai mecah karbohidrat jadi gula. Keren ya? Pencernaan kimiawi udah start bahkan sebelum kita menelan. Tapi namanya juga sistem ya, nggak selamanya berjalan mulus. Salah satu gangguan yang bisa terjadi di gerbang awal ini adalah parotitis, atau yang kita kenal sebagai gondongan. Ini terjadi pas pabrik air liur kita lagi meradang. Ini nunjukin betapa vitalnya peran setiap bagian, sekecil apapun itu. Gejalanya pasti udah kebayangkan. Pipi bengkak kayak bakpao, terus demam, dan sakit pas nelen. Ini semua karena infeksi bikin produksi air liur jadi kacau, dan seluruh area mulut jadi nggak nyaman. Nah, setelah urusan di mulut selesai, makanan yang udah lembut didorong turun lewat sebuah seluncuran bernama esofagus. Dengan gerakan meremas yang ritmis, makanan didorong ke pemberhentian berikutnya. Sebuah kuali penuh cairan asam yang bergejolak, yaitu lambung. Selamat datang di lambung, tempat pesta yang sesungguhnya. Di sini ada asam klorida yang super kuat buat membunuh kuman. Terus ada pepsin, si spesialis pemecah protein. Tapi bagian paling jeniusnya adalah ini. Lambung itu dilindungi sama lapisan lendir tebal biar dia nggak ikut tercerna oleh asamnya sendiri. Kalau nggak ada lapisan itu, lambung bakal memakan dirinya sendiri. Luar biasa kan desainnya? Terus gimana kalau perisai lendir super itu menipis atau rusak? Nah, itulah yang disebut gastritis. Asam lambung yang harusnya jadi kawan malah berbalik jadi lawan, menyerang dinding lambung dan bikin iritasi. Pernah ngerasain perih di ulu hati, mual, atau perut kembung? Nah, itu seringkali cara lambung kita teriak minta tolong. Mungkin karena pola makan kita yang berantakan atau kebanyakan makan pedas yang bikin perisai pelindungnya jadi kewalahan. Nah, kalau gastritis ini kita cuekin, levelnya bisa naik jadi lebih serius. Tukak lambung. Ini bukan lagi sekedar iritasi loh, tapi udah jadi luka terbuka di dinding lambung. Hasil dari serangan asam yang nggak berhenti-henti. Oke, dari lambung yang penuh asam, makanan kita yang sekarang udah jadi bubur kental siap masuk ke area paling krusial dari perjalanan ini, usus halus. Anggap aja ini adalah SPBU utama tubuh kita, tempat pengisian bahan bakar. Di sini, makanan langsung dikeroyok sama tim enzim spesialis. Ada amilase yang ngejar karbohidrat, tripsin yang ngurusin protein, dan lipase yang fokus ke lemak. Mereka ini tim pembersih terakhir, mastiin semua nutrisi udah dipecah jadi partikel super kecil yang siap diserap tubuh. Dan disinilah desain paling jenius dari semua. Dinding usus halus kita tuh nggak rata, tapi dilapisi jutaan tonjolan super kecil bernama villi, mirip kayak karpet berbulu tebal. Tujuannya
buat memperluas area penyerapan jadi berkali-kali lipat. Berkat Fili ini, nutrisi-nutrisi penting bisa dengan gampang loncat masuk ke aliran darah. Efisien banget. Oke, sisa-sisa makanan yang nggak bisa diserap sekarang tiba di pemberhentian terakhir, usus besar. Tugasnya ada 3. Pertama, menyerap kembali sisa-sisa air. Kedua, jadi rumah buat miliaran bakteri baik yang bantu kita. Dan ketiga, memadatkan semua sisanya jadi feses buat dibuang. Ini adalah bagian daur ulang dan pembuangan sampah dari pabrik kita. Tapi di sini ada satu aktor figuran yang kadang suka bikin rusuh. Appendix alias usus buntu. Kalau kantong kecil ini tersumbat, wah bisa jadi sarang bakteri dan meradang. Inilah yang kita kenal sebagai usus buntu, infeksi yang butuh penanganan cepat. Nah, ini dia 2 sisi koin dari masalah di usus besar. Kalau diare, artinya usus besar gagal nyerap cukup air, jadi semuanya keluar encer. Sebaliknya, kalau konstipasi, usus besar malah terlalu rakus nyerap air, bikin sisanya jadi keras dan macet. Kuncinya benar-benar ada di keseimbangan penyerapan air. Oke, kita udah lihat betapa rumit dan hebatnya mesin di dalam tubuh kita ini. Sekarang pertanyaan terpentingnya, terus gimana cara kita merawatnya? Kabar baiknya, nggak ribet kok. Kuncinya cuma ada di kebiasaan-kebiasaan simple setiap hari. Ini dia daftar periksa sederhananya. Cuci tangan, perbanyak makan serat dari buah dan sayur, makan pelan-pelan, dinikmati, minum air yang cukup. Setiap poin ini sebenarnya adalah cara kita bilang terima kasih ke sistem pencernaan kita yang udah kerja keras nonstop, biar dia tetap sehat dan happy. Dan sebagai penutup, coba renungkan fakta ini. Seluruh pabrik yang barusan kita lewati, dari mulut sampai ujung, kalau dibentangin, itu panjangnya bisa sampai 9 meter. Bayangin, ada sistem sepanjang itu di dalam tubuh kita yang kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa pernah libur. Benar-benar menakjubkan. Jadi, setelah tahu betapa luar biasanya kerja sistem pencernaan kita, pertanyaan buat Anda hari ini adalah, apa satu hal kecil yang akan Anda lakukan untuk mendukungnya? Mungkin minum segelas air lebih banyak, atau mengunyah makanan sedikit lebih lama. Pilihannya dari tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak.